Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran PPKN di sub bab 3 dan 4, bab 2 tentang ketentuan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sub 3 dan sub 4 tentang agama, pertahanan, serta keamanan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar ya tentang wilayah serta kewarganegaraan. Nah, untuk kali ini kita belajar tentang agama. Nah, kita lihat untuk agama dan keyakinan. Nah, amati gambar berikut. Ini adalah gambar kalender dan ada tanggal yang bertanda merah. Nah, di sini adalah hari raya Idul Fitri. Ada beberapa tanggal yang ditandai dengan warna merah. Coba amati keterangan di bawah ini. Biasanya tanggal merah tersebut untuk memperingati hari-hari penting, salah satunya hari besar keagamaan. Tanggal tersebut dijadikan hari libur nasional. Itulah jaminan negara terhadap agama dan keyakinan di Indonesia. Nah, kita amati untuk jaminan yang terdapat di dalam Hukum Dasar Negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan kebebasan beragama ini terdapat di dalam pasal-pasalnya. Yang pertama, pasal 28E ayat 1. Nah, pasal 28E ayat 1 ini berbunyi bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Nah, sehingga dalam pernyataan tersebut dikatakan bahwa setiap orang itu bebas untuk beragama dan beribadah. Itu bunyi dari pasal 28E ayat 1. Sedangkan untuk pasal 28E ayat 2 itu dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Nah, di situ dikatakan juga bahwa setiap orang itu berhak untuk meyakini kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya. Sedangkan di dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila sila pertama. Dan di dalam pasal 29 ayat 2 itu disebutkan bahwa negara itu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi negara memberikan jaminan kepada seluruh warga negaranya untuk beragama, untuk meyakini, mempercayai keyakinan sesuai dengan hati nuraninya. Lanjut. Ada trik kerukunan umat beragama yang harus ditegakkan. Yang pertama, membina kerukunan beragama dapat dilakukan dengan menerapkan trik kerukunan. Yang pertama ini adalah kerukunan intern umat beragama. Jadi kerukunan di dalam intern itu dalam dari umat beragama tersebut. Misalnya dalam intern agama Katolik, ya dalam lingkup agama Katolik itu harus saling menjaga, harus saling menghormati. Itu dalam satu agama. Atau contohnya dalam agama Islam, nah mereka juga harus menjaga kerukunan di dalam internnya umat beragama Islam, itu contohnya. Kemudian kerukunan antar umat beragama. Nah, ini yang harus kita junjung, tidak boleh kita apatis ataupun fanatisme dengan salah satu agama sehingga berdampak pada terjadinya perseteruan di antara umat beragama. Sehingga yang harus kita junjung adalah kerukunan antar umat beragama. Kita harus saling menghormati, menghargai. Kemudian tidak boleh saling mengukuhkan agama tertentu atau menjunjung agama tertentu, tidak boleh, tapi kita harus saling menghormati. Contohnya dalam satu kelas pasti ada berbeda agama, ada yang Islam, ada yang Katolik, ada yang Kristen. Nah, ketika jam kalian lagi bermain dengan agama yang
Kristen ataupun dengan agama yang Muslim, kemudian sudah waktu azan, nah sebaiknya yang agama Kristen juga mempersilahkan yang agama Muslim untuk segera beribadah. Begitupun sebaliknya, ketika hari Minggu kalian mengajak yang agama Kristen untuk bermain, nah kalian juga harus mempersilahkan dulu mereka untuk beribadah ke gereja. Setelah itu baru kalian bisa pergi bersama untuk main. Itu contohnya dalam menghargai antar umat beragama. Kemudian kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah ini juga perlu dijunjung tinggi. Jadi itu juga agar apa? Agar tidak terjadi misalnya pembakaran tempat-tempat ibadah, kemudian adanya pemblokiran tempat-tempat ibadah. Nah itu akan mengganggu apa? Mengganggu seluruh umat beragama, sehingga perlunya adanya kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kemudian yang sub 4, kita belajar tentang pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Nah dari sini kalian bisa lihat apa yang harus dibela. Ya pastinya yang harus dibela adalah warga negara Indonesia. Kita harus membela negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai ada negara lain yang memecah belah atau ada yang sabotase dari negara Indonesia. Nah itu makanya kita harus menjaga persatuan dari seluruh warga negara Indonesia. Kewajibannya siapa? Ya kita sebagai warga negara, seluruh warga negara. Dengan apa? Ya dengan mengharumkan nama Indonesia di dalam kancah internasional, kemudian dengan ikut serta dalam bela negara. Nah itu salah satunya cara untuk menjaga pertahanan dan keamanan. Nah, pertahanan negara artinya adalah segala sesuatu untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara. Nah, ini terdapat di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Yang bertugas dalam pertahanan keamanan negara itu adalah TNI dan kepolisian. Nah, hakikatnya pertahanan negara ini adalah upaya yang bersifat semesta, didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Dasarnya ini adalah demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Kemudian untuk tujuannya yaitu menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Fungsinya yaitu mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan. Jadi mempertahankan dari Sabang sampai Merauke menjadi satu kesatuan untuk pertahanan. Nah, kewajiban bela negara ini yaitu seluruh warga negara Indonesia wajib berhak membela negara. Penyelenggara pemerintah negara ini adalah pemerintah negara diselenggarakan melalui usaha membangun, membina kemampuan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman. Sistem pertahanan Indonesia ini adalah sistem pertahanan Indonesia, pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Bentuk pertahanannya yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan, seperti di dalam sekolah-sekolah kalian diajarkan tentang kesadaran bela negara, kemudian adalah kemiliteran, kemudian ada pengabdian sebagai TNI, dan pengabdian sebagai profesi. Nah, itu saja yang Ibu bahas. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai bertemu minggu depan. Untuk minggu depan kita ulangan di bab 2. Nah, pada materi ini kita sudah selesai. Silahkan dipelajari, diulangi. Apa yang perlu kalian pelajari, apa yang belum kalian pahami, silahkan ditanyakan. Terima kasih, sampai berjumpa dan salam PPKN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.